Saya mengajak Bapak Ibu semua untuk bangkit berdiri. Kita akan menghabiskan ibadah kita. Kita bersama-sama memuji Tuhan. Dari NYTB nomor 1 ayat yang pertama sampai ayat yang kedua. Nama Yesus terus bersuara. Bapak Ibu sekalian, marilah kita bersama-sama berdoa. Tuhan adalah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia. Kami mengucap syukur untuk kemurahan Tuhan atas kami semuanya. Kami bersyukur atas pemeliharaan Tuhan. Kami bersyukur jikalau hari ini kami tetap dapat beribadah di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, kami mohon supaya Engkau memimpin memberkati kami bersama dengan keluarga kami. Di hadapan Tuhan, kami mengangkat pujian bagi nama Tuhan. Kami menyembah Tuhan dan kami menantikan berkat yang daripada Tuhan. Saudara-saudaraku sekalian, marilah kita datang kepada Allah kita dan percayalah, biarlah ibadah ini jadi di dalam nama Allah Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan di dalam nama Roh Kudus. Kiranya kasih, karunia, dan rahmat dan sejahtera dicurahkan atas kita sekalian. Amin. Nas pemimpin pada hari ini dari Yeremia 17 ayat yang ke-7, firman Tuhan berbunyi demikian. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Amin. Saudara-saudara sekalian, bersama-sama dengan orang percaya di segala tempat dan abad, marilah kita mengucapkan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik dan bumi, dan kepada Yesus Kristus namanya yang tunggal Tuhan kita, yang digandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal.
Amin. Silakan duduk kembali. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa, karena kita punya Tuhan yang luar biasa dan hebat. Pemazmur berkata, Allah adalah dahsyat, dari tempat kudusnya Allah Israel. Allah kita adalah Allah yang hebat. Amin. Coba lihat samping kiri kanan, katakan Allah kita hebat. Ya, luar biasa. Kita terus memuji Tuhan. Kita bersama-sama katakan, dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, rempah-rempah
kita akan bersama-sama membaca Mazmur di dalam Mazmur pasal yang ke-62 ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Kita akan baca bergantian. Saya akan membaca ayat yang pertama, Bapak Ibu yang di rumah membaca ayat yang kedua bergantian sampai ayat yang ke-9. Perasaan tenang dekat Allah. Untuk pemimpin buduan menurut Yedutun Mazmur Daud. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Berapa lamakah kamu hendak menyerbu seorang, hendak menemukan dia, hai kamu sekalian, seperti terhadap dinding yang miring, terhadap tembok yang hendak roboh. Mereka hanya bermaksud menghempaskan dia dari kedudukannya yang tinggi. Mereka suka kepada dusta. Dengan mulut mereka memberkati, tetapi dalam hati mereka mengutuki. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku, gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku, ialah Allah. Bersama-sama ayat yang ke-9. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah dapat perlindungan kita. Kita mau menyembah Tuhan. Kita mau menyerahkan hidup kita kepada-Nya. Ini kami ya Tuhan. Kami mau datang ke hadirat-Mu. Jauhkan jalan saat tiada jalan, dengan cara yang ajaib dibukanya jalanmu. Dia menuntunku dan memeluk diriku dengan kasih dan kuasa-Nya. Dia buka jalan, Dia buka jalan. Katakan Dia buka jalan saat tiada jalan. Dia buka jalan saat tiada jalan, dengan cara yang ajaib dibukanya jalanmu. Dia menuntunku dan memeluk diriku dengan kasih dan kuasa-Nya. Dia buka jalan, Dia buka jalan. Dia tetap menuntun sungai di gurun aku temui.
Saudara-saudara sekalian, marilah kita berdoa. Tuhan, Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, demikianlah kami telah memuji-muji Engkau, dan sekarang Tuhan kami rindu supaya Engkau berbicara kepada kami. Tuhan, oleh firman-Mu inilah kami beroleh pengharapan kepada Tuhan Yesus Kristus yang adalah sumber kebenaran. Maka Tuhan, bukalah hati dan pikiran kami agar kami mengerti, agar kami juga menerima kebenaran dari firman Allah yang akan kami belajar hari ini. Hamba-Mu ini menyerahkan diri kepadamu. Tuhan urapilah, Tuhan berkatilah. Hamba-Mu memohon belas kasihan. Kiranya kami semuanya ini boleh diberkati dengan kemurahan yang daripada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengusir segala kuasa yang jahat yang hendak mengacaukan berkat Tuhan. Kami mohon supaya Tuhan sendiri, Roh Kudus Allah, bekerja di tengah-tengah kami, memberkati, mengubahkan kami semua semakin sempurna dari sehari ke sehari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara sekalian, hari ini kita akan membuka belajar dari Mazmur pasal 42. Kita akan membaca mulai ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-12. Mazmur 42 ayat 6 sampai ayat yang ke-12. Saya akan membacakan ayat-ayat yang genap. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian membacakan ayat-ayat yang ganjil. Nanti ayat 12 kita membaca bersama-sama. Saya akan mulai dari ayat yang ke-6, Mazmur 42. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Jiwaku tertekan dalam diriku, sebab itu aku teringat kepadamu, dari tanah sungai Yordan dan pegunungan Hermon, dari gunung Pisgah. Samudra raya berpanggil-panggilan dengan deru air terjunmu. Segala gelora dan gelombangmu bergulung melingkupi aku. Tuhan melimpahkan kasih setia pada siang, dan pada malam hari aku menyanyikan nyanyian suatu doa kepada Allah kehidupanmu. Aku berkata kepada Allah gunung batuku, mengapa engkau melupakan aku? Mengapa aku harus hidup berkabung di bawah impitan musuh? Seperti kawan mau ke dalam gulangku, lawanku menjerat aku, sambil berkata kepadaku sepanjang hari, di mana Allah? Bersama-sama. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allah. Saudara-saudara sekalian, hari ini kita akan belajar di bawah satu tema, tetap tenang meski tegang. Ya, sedikit saya rubah dari tema dari sinode, tapi tetap masih berhubungan dengan hal itu. Ya, tetap tenang meski tegang. Saudara-saudara, dalam kondisi seperti sekarang ini, kita hampir setiap hari diperhadapkan pada ketegangan demi ketegangan. Ya, tetapi bagaimana kita bisa tetap tenang di tengah-tengah ketegangan ini? Apa itu tenang? Mungkin sedikit perlu kita mengerti. Ya, tenang kalau berhubungan dengan air, artinya dia tidak bergelombang. Ya, kalau siapa pelaut dia akan tahu. Ya, oh ya, lautnya sedang tenang, artinya tidak bergelombang. Kalau berhubungan dengan satu benda, bisa jadi tenang berarti dia diam, tidak berubah, tidak beranjak. Kalau saudara lewat di tol dalam kota, saudara ketemu patung pancoran. Patung pancoran, saudara mau ribut di bawah, mau ada demo, mau ada tembak-tembakan, mau ada apa segala macam. Patung pancoran tetap tenang. Dia tidak akan beranjak dari sana. Dia akan tetap menuding ke depan. Dia tidak akan beranjak kemana-mana. Ya, itu dia akan tetap tenang. Tetapi saudara dan saya tidak disuruh menjadi seperti patung pancoran. Tenang di sini berhubungan dengan jiwa. Kondisi tidak gelisah, ya, itu tenang, tidak ribut, tidak chaos, apalagi
tidak kacau, misalnya gitu ya. Jadi tenang adalah satu perasaan atau keadaan yang aman dan tentram di dalam diri manusia. Kira-kira seperti itulah tenang. Ya, kalau dihubungkan dengan tegang, kira-kira seperti apa posisi kita? Ya, tegang artinya atau stres. Ya, pasti di antara bapak ibu akan sangat sakit hati kalau orang bilang dasar stres. Ya, banyak di antara kita nggak bisa terima. Padahal stres itu juga kita butuhkan. Bayangkan kalau tidak ada ketegangan, maka gitar ini tidak akan pernah bisa mengeluarkan suara yang baik. Tanpa ketegangan, maka tidak mungkin kita bisa mendengarkan biola yang indah itu. Tidak bisa. Ketegangan tetap dibutuhkan. Ya. Kalau berhubungan dengan benda, tegang artinya kaku, keras. Ya. Tapi kalau berhubungan dengan keadaan jiwa manusia, tegang itu artinya perasaan tertekan. Ya. Perasaan apa itu namanya ya? Merasa berada dalam bahaya, berada di bawah ancaman. Nah itu tegang, ya. Stres, kira-kira gitu ya. Nah saudara-saudara, apa yang membuat orang itu stres? Apa yang membuat orang biasanya menjadi tegang? Gitu ya. Banyak persoalan. Ya, tentu yang paling membuat manusia stres pastinya adalah masalah. Apapun masalah yang jadi masalah, itu masalah, ya. Dan itu membuat kita menjadi tegang. Kalau masalah tidak jadi masalah, nggak mungkin bikin kita tegang. Ada banyak masalah, jalanan yang macet, ya. Tapi kita di rumah, masalah nggak? Nggak masalah, karena kita tidak terlibat dalam kemacetan. Itu masalah bagi orang lain, nggak masalah buat kita. Tapi ketegangan baru terjadi tatkala masalah jadi masalah. Ya, saudara ingat itu ya. Jadi saudara-saudara, di dalam konteks Mazmur 42 kita dapat melihat masalahnya ada pada musuh. Ya. Musuh yang mengancam, musuh yang mengintimidasi, musuh yang selalu membuli, musuh yang setiap saat dapat membuat kita kacau balau, menghimpit, ya, membuat kita tidak bebas bergerak atau bahkan tidak bisa bergerak. Ya, musuh selalu motivasinya adalah mau menguasai. Musuh selalu mau mencelakai. Dan lebih daripada itu, musuh biasanya mau membinasakan. Saudara, mari renungkan apa yang menjadi musuhmu. Yang sekarang ini sesuatu yang mengancam hidupmu, mengancam ketenanganmu. Apapun itu adalah musuhmu saat ini. Memang pemazmur tidak menyebut secara spesifik musuhnya siapa, tapi tentu ini musuh berkaitan dengan bangsa yang lain yang hendak menyerang orang Israel. Kita tidak akan diserang oleh bangsa lain, tetapi saat ini kita sedang diserang oleh bangsa virus, ya, yang membuat seluruh dunia kacau balau. Bahkan dunia negara-negara yang begitu menjunjung tinggi HAM, justru hari ini yang paling parah dampaknya. Justru negara-negara yang sangat mengendalikan HAM, yang dalam tanda kutip banyak tidak memperhatikan HAM, cepat sekali menyelesaikan. Cina tidak terlalu lama selesai, karena apapun yang dikatakan pemerintahnya, rakyat mesti hidup, mesti ikut, ya. Tapi Amerika, mau pemerintahnya ngomong apa, bertengkar duluan. Italia, pemerintahnya ngomong apa, rakyatnya merasa lebih pintar. Maka terjadilah bencana yang besar ini. Saudara-saudara, dalam kasus Daud, kalau saudara ingat, ketika Daud anaknya memberontak, apa yang terjadi? Ya, ketika Daud anaknya memberontak, dia begitu sedih. Alkitab mencatat bagaimana Daud keluar istana berjalan tanpa alas kaki dan sambil menangis, terus menangis. Apa sejatinya yang membuat anak ini memberontak? Sehingga menimbulkan ketegangan, menimbulkan stres bagi Daud sendiri. Ada gap generasi. Saudara-saudara, kalau kita membaca buku Generasi Penuh Hasrat dari Grant Skeldon, ya,
Di sana dituliskan satu bagian, ini mesti kita belajar sama-sama, ya. Banyak orang tua pikir anak-anak muda itu menyebalkan. Mereka tidak mau dengar, mereka sulit untuk diarahkan, mereka mau mengerjakan maunya sendiri. Ya. Anak-anak muda juga pikir begitu. Anak-anak muda pikir, orang tua taunya cuma mau mengkritik saja, udah biarin aja lah, itu kerjaannya. Akhirnya tidak ada titik temu antara anak muda dan orang tua. Maka yang terjadi adalah pemberontakan. Ya, di gereja kita bersyukur anak-anak muda boleh diberikan tempat, ya, untuk mengerjakan banyak hal, mulai dari musik, ya, dekorasi, dan macam-macam yang lain. Anak-anak muda dilibatkan. Kita tidak boleh dalam posisi memusuhi anak muda. Apapun mereka, mari kita ajak mereka bekerja sama. Ya, ada satu nasihat yang sangat penting yang saya kira harus kita ingat dalam buku Generasi Penuh Hasrat. Nasihatnya begini: apa yang tidak kamu tanam, jangan kamu panen. Ya, jangan kamu panen apa yang tidak kamu tanam. Kira-kira begitu ya. Kalau kamu tidak pernah memuridkan anakmu, tidak pernah memuridkan anak muda, jangan kritik mereka. Kecuali engkau sudah berusaha memuridkan mereka menjadi murid Kristus, boleh kau menegur mereka. Tapi kalau kita tenang-tenang saja, saudara-saudara, saya berapa waktu ini mendapatkan satu cerita dari salah satu di komplek kami, ya, satu tetangga kami sekarang ibunya kurus kering karena memikirkan anaknya. Saya tahu pada waktu anak ini kecil tumbuh bagaimana, ya, banyak dikasih serba permisif, bolehlah. Kalau bapaknya bilang nggak boleh, mamanya sudahlah biarin, jangan di ini, namanya anak-anak. Sekarang berapa waktu yang lalu anaknya pulang jam 3 pagi dianterin orang karena ngamuk di tempat lain dalam kondisi mabuk, kelas 1 SMA. Saudara, apa yang terjadi? Akhirnya orang tua menjadi susah hatinya. Terlambat, mau diapain? Saudara, kalau kamu punya anak kecil, bersyukur sekarang waktunya kamu didik mereka. Selagi kamu punya wibawa di depan anak-anak, didik mereka baik-baik. Karena kalau mereka tambah besar, mereka makin tahu kamu tidak punya wibawa lagi. Ya, semakin berkurang wibawa, mereka makin tahu orang tuanya salahnya banyak, kurangnya banyak, ya. Maka mereka mulai memberontak, mulai menjawab, ya. Maka saudara-saudara, selagi ada waktu, mari didik mereka. Jadikan murid-murid Kristus anak-anak ini. Kalau itu belum dilakukan, kalau sekarang kau pusing, jangan marah-marah, jangan stres. Kamulah yang telah membuat dia begitu. Jangan salahkan orang lain. Banyak orang anaknya ditegur orang lain, marah-marah. Termasuk anak yang saya ceritakan ini. Ada orang lain menegur, wah, dilabrak sama mamanya. Sekarang siapa mau bantu? Tidak ada orang yang peduli, ya. Maka nikmatilah semua kegagalan itu. Ya, dalam perjalanan Daud keluar dari istana dalam pemberontakan Absalom, ada orang dengan aliran kesukuan, bangga dengan sukunya. Itulah Simei. Ya, dia suku Benyamin. Sakit hati, mengapa raja dari suku Benyamin dihilangkan, gitu ya, mati. Dan dia menuduh Daud dalang dari kematian ini, ya. Simei, kita sering ketemu orang begitu bangga dengan sukunya, macam-macam, ya. Saudara-saudara, tentu kita bangga siapapun, apapun suku kita, tapi kebanggaan itu bukan untuk disombongkan, ya. Daud ketika keluar dari istana, dia punya masalah, kehidupannya berada dalam ketidakpastian. Sekarang kita juga berada dalam ketidakpastian, ya. Daud keluar dari istana tidak punya logistik yang cukup, tidak punya perlengkapan memadai, tidak punya pasukan yang memadai. Ya, dia menangis Tuhan bagaimana? Dia malu sebagai raja, anaknya berontak. Dia dipuja-puja hebat sekali, tapi sekarang dia tak punya daya. Saudara-saudara, hari ini kondisi ekonomi Indonesia
tidak ada yang bisa secara persis menghitung, meramalkan seperti apa akan jadi seperti apa. Tapi dari lembaga-lembaga keuangan dunia, mereka semuanya optimis Indonesia akan bangkit dengan cepat. Puji Tuhan. Tetapi tidak ada yang secara persis bisa menghitung seperti apa, kapan COVID ini berakhir, kapan. Yang lalu peneliti dari Singapura mengatakan, oh nanti Juni selesai. Buru-buru kemarin sudah diralat. Oh enggak, nanti molor lagi ya sampai September ya. Tidak ada yang bisa menghitung dengan cepat. Semua serba tidak pasti. Di dalam ketidakpastian, bagaimana kita bisa membuat jiwa kita tetap tenang? Saudara-saudara sekalian, kalau saudara ingat satu perumpamaan lagi, saya ingin ingatkan saudara. Dalam peristiwa murid-murid bersama-sama dengan Tuhan Yesus, lalu perahu yang mereka tumpangin diterjang oleh angin ribut gitu ya. Wah, semuanya panik. Ya, bayangkan, ini nyawa tinggal di ujung tanduk bukan? Ya. Mereka kebanyakan pekerjaannya aja nelayan, tapi mereka tidak pernah mengalami dahsyatnya badai seperti ini. Maka mereka mulai teriak-teriak, Yesus, Yesus, tidakkah engkau peduli kalau kita binasa? Saudara-saudara, ingat baik-baik, di perahu mereka bersama siapa? Mereka bersama Tuhan Yesus. Banyak orang mengatakan bersama Yesus, bahkan nyanyi, bersama Yesus lakukan perkara besar, bersama Yesus. Wah, semangat sekali. Saudara, bersama Yesus, belum tentu ada jaminan itu. Murid-murid bersama Yesus, mereka kacau balau ketika menghadapi pencobaan. Mereka semuanya tidak berdaya. Saudara, mengapa mereka kemudian mengalami keadaan ini? Karena murid-murid tidak cukup mengenal Tuhan Yesus. Hati-hati. Apakah engkau cukup mengenal siapa Tuhan Yesus? Engkau punya pengharapan? Jangan-jangan pengharapan yang keliru. Ya, false hope. Ya. Pengharapan yang sesat. Mengharapkan Yesus yang seperti apa? Ya. Murid-murid memang semakin kenal, tapi bahkan sampai ketika Tuhan Yesus bangkit, mereka tidak kenal siapa sejati Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus mati, mereka kacau balau, ya, tidak kenal. Kita bersyukur, kita boleh tahu secara utuh siapakah Tuhan Yesus itu sekarang ini. Tapi murid-murid jatuh bangun. Maka engkau dan saya diingatkan supaya jangan sampai mengulang ini. Apa yang terjadi kalau kita membiarkan ketegangan terus-menerus membuat kita itu menjadi galau? Kalau ketegangan itu tidak membuat kita tenang, maka pasti yang terjadi kita galau, ya. Dikipasin sampai apa dari pagi, malam sampai pagi, badan keringatan terus. Ruangan ber-AC yang dingin, orang lain kedinginan, dia keringatan, ya. Galau. Di dalam sana mendidih, nggak bisa tenang. Ya, ada lagi akibatnya kalau orang tidak bisa tenang, baper. Anak sekarang bilang baper. Apa itu? Ya, orang dulu bilang sensi. Wah, dikit-dikit tersinggung. Jalan lewat gitu ya. Lalu tiba-tiba ketika lewat, dia temennya berdua lagi bisik-bisik. Tersinggung. Padahal dia orang berdua lagi ngomongin sesuatu yang nggak pantas untuk diomongin kenceng-kenceng. Misalnya ngomongin, suamiku tadi malam tuh kentutnya kenceng banget. Kan nggak pantas diomongin kenceng-kenceng, ya. Mau dia omonginnya pelan-pelan aja. Tapi pas lagi ngomongin ini dia lewat gitu ya. Namanya orang lagi baper, ya. Ini ngomongin kentut, dia ngerasa dikentutin gitu kan. Saudara, hati-hati. Kalau kamu mulai baper-baper, hati-hati. Terlalu tegang membuat kamu sendiri tidak tenang, ya. Seringkali juga keceplosan kata-kata yang kotor, kata-kata yang kasar, ya. Ada juga di dalam stres itu orang banyak makan, atau sebaliknya menjadi kurang makan, nggak doyan makan. Jadi baik yang kebanyakan makan sama kurang makan, langganannya obat mah, ya, dikit-dikit beli obat mah, dikit-dikit beli obat mah, ya. Masalah menjadi masalah, maka akhirnya menjadi tegang. Nah, saudara, apakah kita harus lari dari masalah? Ya, saya yakin tidak.
Kita tidak boleh lari dari masalah. Masalah itu untuk kita jalani. Kadang-kadang kita harus menghadapi secara frontal. Kadang-kadang kita hanya cukup menjalani. Ya. Masalah itu harus ada. Dalam buku yang saya baca ada satu buku namanya Karunia Penderitaan, judul bukunya. Ya. Ada satu bagian di dalam buku itu, kalau nggak salah masih dalam pembukaan, ya, pendahuluan. Ada kisah tentang Jane, seorang pengembala kuda. Dia sendiri merasa dirinya selain pengembala kuda juga sebagai terapis kuda. Ya. Jadi kuda-kuda bermasalah yang disiksa oleh pemiliknya, dia biasanya ambil, lalu dia mulai di treatment gimana gitu ya, supaya akhirnya kudanya menjadi ya kuda gitu ya. Bukan kuda yang gelisah, bukan kuda yang liar, tapi kuda yang bisa hidup sebagai kuda. Ya. Nah, satu kali ada satu pengalaman menarik. Ada kuda yang dari kecil dipelihara, itu hanya di dalam kandang saja. Lebih tepatnya kandangnya memang gudang begitu. Jadi setiap hari makanannya ditaruh di ember, ya. Lalu kemudian minumannya taruh di palungan. Dari kecil sampai besar dia tidak pernah jalan-jalan keluar ke kebun atau segala macam. Pokoknya di dalam situ, ya, dirawat baik-baik menurut pemiliknya. Tapi si Jin melihat ini kuda tidak dalam keadaan senang, tidak dalam kondisi bahagia. Maka dia ambil kuda ini, lalu dia mulai terapi, ya, dibawa ke peternakannya. Jadi dia punya punya izin untuk mengelola satu padang rumput begitu, sehingga kuda-kuda boleh di situ. Ada aliran sungai kecil yang mengalir di tengah-tengahnya. Ya, kuda-kuda banyak bermain di sana, makan rumput. Lalu kuda ini dibawa ke situ. Dari pagi sampai sore, kuda ini tidak makan dan tidak minum. Padahal padang rumput itu ya rumputnya hijau sekali, ya. Lalu sungai mengalir gitu dari gunung dan airnya begitu jernih, begitu segar. Ya, kuda ini makin justru terus mendekat ke mobilnya Jane, ya, meringkik kehausan, minta dikasih minum. Tentu kita nggak bisa mengerti kuda itu minta minum atau minta makan, tapi Jane tahu karena dia hari-hari bergaul sama kuda. Kalau saya bergaul dengan bapak ibu, jadi saya nggak ngerti kudanya butuh apa. Ya, kuda ini selalu meringkik minta makan, ya. Oh, dia kelihatan menderita sekali, kelaparan, kehausan gitu ya. Apa yang terjadi? Apakah Jane kasih dia? Tidak. Ya. Akhirnya Jane ambil tali, lalu tarik ini kuda ke sungai, ya. Ke sungai kecil itu. Lalu kakinya depan mulai mencelup ke air sungai. Tetapi dia tidak tahu bahwa sungai ini adalah air yang mengalir, yang begitu segar, langsung dari gunung, dari alam. Ya, dia tetap meringkik minta air. Sampai akhirnya mungkin dia frustrasi kuda ini. Akhirnya dia menundukkan kepalanya. Waktu dia menundukkan kepalanya, hidungnya mencium bau air banyak sekali, tapi airnya mana? Dia nggak lihat. Dia nggak tahu. Lalu lama-lama hidungnya kena di air dan dia keluarkan lidahnya. Begitu dia keluarkan lidah, loh, airnya di sini. Kira-kira begitu. Akhirnya dia minum, banyak-banyak minum. Wah, dia mulai senang. Kudanya meringkik-ringkik kesenangan. Sesudah itu dia keluar dari air, tetap berteriak-teriak minta makan, ya. Meringkik kelaparan. Tidak diberikan apa-apa. Hanya dituntun sedikit ke tempat rumput yang agak tinggi. Lalu sekali lagi kuda ini menundukkan kepalanya. Dia mencium ada banyak rumput, tapi di mana ember saya? Kok nggak ada? Ember yang tiap hari disodorkan saya kok nggak keluar? Mana ini? Ya, sampai akhirnya begitu dia nundukin kepalanya, dia cium ada bau rumput kena di hidungnya, baru lidahnya dikeluarin, lalu dia mulai kunyah-kunyah rumput. Baru dia sadar bahwa sejatinya dia ada di tengah-tengah makanan yang berlimpah-limpah, bukan satu ember, tapi satu kawasan yang begitu banyak rumputnya. Maka dia mulai makan, dia makan. Sudah itu dia melompat-lompat, meringkik-ringkik, melompat-lompat kegirangan. Dia bebas sebagai kuda yang sesungguhnya.
Saudara, kita seringkali menolak ketegangan. Kita seringkali menolak kesusahan, bukan? Padahal kesusahan yang dilakukan jin terhadap kuda itu sama dengan yang Tuhan lakukan kepada kita. Kadang-kadang kita dibawa kepada kesusahan, kita menolak susah. Padahal kesusahan itu justru membuat kita lebih kreatif. Kesusahan ini membuat kita lebih kuat. Kesusahan ini membuat kita lebih bersyukur kepada Tuhan, lebih mengenal siapakah Tuhan. Saudara-saudara, masalah tidak jadi masalah. Masalah membuat kita menjadi orang yang semakin kuat dan menyadari sesungguhnya kita sedang hidup di tengah-tengah aliran air kehidupan yang tidak pernah putus. Kita sedang hidup di dalam kelimpahan berkat Allah yang telah Tuhan siapkan. Maka sadari ini, mari lihat ini. Ketika persoalan terjadi, mari lihat ke dalam. Apakah aku selama ini berharap dengan harapan yang benar, atau aku salah berharap? Apakah selama ini aku lebih bergantung kepada aktivitas melayani, ataukah sungguh-sungguh aku karena cinta kepada Tuhan maka aku melayani apapun, dimanapun, dalam keadaan kita seperti sekarang ini? Ya, jangan membiarkan hari-hari berlalu dengan kosong. Saya lebih sibuk sekarang di rumah ini. Ya, kalau nggak ikut seminar, jadi moderator seminar misalnya gitu ya, atau kita rapat-rapat untuk membuat satu event apa gitu ya, semuanya online. Tapi kita rapat bisa 3 jam, ya, seminarnya cuma 2,5 jam, kita rapatnya bisa 3,5 jam, 4 jam, ya, bagaimana ini? Dan tidak satu kali, beberapa kali gitu ya, mematangkan konsep, supaya tidak kehilangan kreativitas, tidak kehilangan daya untuk kita bisa melayani. Atau kalau memang ada waktu, saudara bisa manfaatkan waktu ini seperti saya hari ini tadi mengikuti satu acara namanya Alone with God, ya, sendiri bersama dengan Tuhan. Melalui perenungan-perenungan, ya, melalui meditasi pribadi merenungkan Tuhan, siapa saya, siapa Tuhan. Dalam semua ketidakpastian ini, semakin kita ngerti siapakah Allah kita, siapa kita. Siapa saya? Secara pribadi, apakah di dalam kesempatan ada di rumah ini, saya secara pribadi bertumbuh menjadi pribadi yang lebih baik, ataukah saya justru menjadi pribadi yang makin kacau? Secara keluarga, apakah dengan berada di rumah bersama-sama ini, kita bersama satu keluarga semakin baik, atau justru semakin buruk? Ya, secara komunitas kita, apakah dengan keberadaan sekarang, kita tetap memelihara persekutuan dan sebagainya. Ya, ini waktunya untuk kita merenung, untuk kita berpikir tatkala sendiri, tetapi terus-menerus menjalin hubungan dengan yang lain, berkomunikasi dengan orang tua yang kalau kita sibuk susah kita mau telepon. Sekarang semuanya ada di rumah, kita bisa WA call, video call misalnya gitu ya, atau apalah gitu ya. Sekarang bisa pakai Zoom misalnya, semuanya bareng-bareng dalam keluarga besar. Ya, boleh ketawa, ketiwi, menyapa dan segala macam. Selama ini kita sulit terlakukan, tapi sekarang kita banyak waktu. Nah, saudara-saudara, bagaimana mengelola ketegangan supaya kita bisa tetap tenang di dalam semua ketegangan ini? Saya dalam beberapa minggu yang lalu menjadi moderator seminar, judulnya Business Resilient, ya. Resilient itu kelentingan. Jadi kita sebagai pribadi harus memiliki kelentingan. Tahu nggak kelentingan? Kalau karet diikat sini sama sini, kalau dikasih di sini beban, maka dia tidak akan patah. Dia hanya akan turun. Begitu kita lepas dia akan naik lagi. Ya, maka kehidupan kita sebagai orang percaya pun harus memiliki daya ini, memiliki daya tahan sekaligus daya untuk keluar dari persoalan dan menang. Amin. Ya, kita harus punya ini. Kita harus punya daya kelentingan ini. Ya. Kalau saudara naik mobil macet di tol Cawang Tanjung Priuk di atas itu, ya, sebelah sini macet, sebelah sini lancar. Kalau truk lewat, truk yang gede lewat, sebelah sini akan terasa ngayun ya. Terayun gitu ya. Nah, padahal ini semua dari beton bukan?
Kenapa tidak patah? Nah, itu daya kelentingan, ya. Beton sekalipun dia punya daya lenturnya, ya. Maka dia tidak crack, dia tidak patah, tetapi dia punya daya tahan, ya. Maka kita juga begitu terhadap beban apapun yang menghadapi, yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Kita harus punya daya ini. Bagaimana memiliki daya itu? Pertama, kita harus menerima kenyataan apapun ini. Kita harus terima kenyataan yang sekarang ini. Bisa jadi berbeda dengan yang dulu. Jangan berharap lagi akan sama lagi dengan yang dulu. Belum tentu, ya. Kita terima dulu bahwa kita memang sedang menghadapi masalah, ya. Kita harus siap dengan semua kenormalan baru jika mungkin. Kalau selama ini engkau bekerja jadi karyawan di perusahaan, mungkin kau bekerja sama orang lain dan sebagainya, ya. Belum tentu sesudah semua ini perusahaan itu tetap survive. Mungkin perusahaan tutup. Engkau harus bisa terima kenyataan bahwa itu tutup. Apa yang harus dilakukan? Siap dengan kenormalan baru, ya. Kalau selama ini ke kantor tiap hari, ya, mungkin sesudah ini tidak perlu tiap hari, ya, 2 hari sekali di rumah, karena kerja dari rumah ternyata juga baik, gitu ya. Nah, itu selama ini janggal, tapi ini menjadi kenormalan yang baru pasca pandemi, ya. Kita harus bisa membuat satu terobosan, ya, bisa menjawab mengapa perusahaan tetap harus memperkerjakan saya, mengapa konsumen saya harus membeli apa yang saya jual, mengapa orang itu harus tetap memperkerjakan saya. Jawablah, berikan terobosan. Kita punya sesuatu, ya, nilai yang tidak digantikan orang lain, sehingga orang pilih, ya, aku mau beli punyanya dia. Ya, pikirkan. Bu Sur mungkin selama ini jualan, ya, biasa-biasa saja. Nanti pasca ini pikirkan apa yang mesti dibuat supaya bisa menjawab mengapa orang mesti datang ke warung saya, ya. Apa bedanya dengan yang lain? Ya, itu namanya kreativitas, ya, di dalam krisis ini, ya. Supaya kita punya yang namanya value proposition, ya. Punya nilai lebih, punya nilai tambah dari yang lain. Dan saudara-saudara, penting untuk kita ini. Saudara dan saya harus punya jangkar yang kuat. Itulah iman kita. Jangkar, tahu ya, kapal yang gede itu dia bisa nggak kemana-mana kalau dia punya jangkarnya kuat, dia lempar di laut, ya. Kalau nggak dia akan bergeser kemana-mana. Saudara-saudara, kita harus punya jangkar yang kuat seperti pemazmur tadi, ya. Pemazmur tadi ayat yang terakhir, ayat 12, mengulang dari ayat yang ke-6. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Maka sekarang berharaplah kepada Allah. Ini kunci pertama. Jangan kehilangan pengharapan. Berharaplah kepada Allah, tetapi sekaligus juga jangan salah berharap, ya. Jangan menjadi orang yang tidak berhikmat, ya. Ketika bangsa Israel, sudah tahu, waktu 12 pengintai itu masuk Kanaan, pulang dari Kanaan, 10 orang mengatakan apa? Oh, jangan pergi ke sana. Itu di sana raksasa-raksasa. Kita cuma seperti belalang. Kita nanti habis dimakan mereka. Itu daerah yang tidak mungkin kita kuasai. Ini Musa ini mencelakakan kita. Lalu 2 orang katakan, Kaleb dan Yosua, tidak. Kalau engkau percaya kepada Tuhan, tempat itu pasti diserahkan kepada kita. Bangsa itu siap-siap ngelemparin 2 orang yang ngomong benar. Siap dilemparin dengan batu sampai Tuhan turun tangan. Lalu orang yang memberontak dihukum Tuhan, dibinasakan. Pada hari itu juga mereka mati. Lalu mereka merasa Tuhan menyertai saya, Tuhan selalu melindungi saya. Besok kita berangkat, kita serbu itu. Musa katakan jangan, ya, Tuhan belum suruh apa-apa. Enggak. Tuhan, ini mereka semua yang mati gara-gara nggak berani. Kita berani karena Tuhan menyertai saya. Lalu mereka berangkat tanpa restu dari Musa. Apa yang terjadi? Mereka semua dikacau balaukan, dikalahkan oleh orang-orang Kanaan, ya. Saudara-saudara, ini
terjadi sesuatu yang aneh, bukan? Menjadi takut dihukum Tuhan, menjadi berani dihukum Tuhan. Lalu harus bagaimana? Saudara-saudara, penyertaan Tuhan atas saudara dan saya itu nyata dan benar. Tetapi kita tidak dalam posisi untuk boleh mencobai Tuhan dengan jaminan ini. Maka saudara-saudara, mari kita berharap dengan harapan yang benar. Bersyukur senantiasa, dalam keadaan apapun kita mengucap syukur, mempersembahkan syukur kepada Tuhan, itu menyenangkan Tuhan. Akuilah Allah sebagai penolong, aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku. Allah sebagai penolong kita, yang kita andalkan dalam menghadapi semua persoalan ini. Dan yang terakhir dikatakan apa? Dia penolongku dan Allahku. Allah itu adalah milikku. Kalau saya berdua bicara, mengomongkan, misalnya saya waktu itu masih SMA ya, dengan teman saya cerita, kamu lihat tuh, dia tuh ya, kalau jalannya rasanya lemah gemulai gitu ya, senyumnya menawan, cantik bukan main. Saya ngomongin tentang dia, teman saya juga setuju ngomongin tentang dia. Dia itu luar biasa, dia cantik, dia baik, dia ramah, semua tentang dia benar. Kami berdua mengakuinya, tetapi saya memandang dia sebagai dia. Sampai akhirnya satu saat saya ingin punya waktu untuk bisa bicara berdua, untuk saya katakan, saya, ya ini anak muda kan, saya cinta sama kamu. Ini langsung berdua, face to face. Maka dari itu ada hubungan, ya, berdua, ya, tidak lagi sebagai dia, tetapi sebagai ku, Allahku. Apakah Allah yang hebat itu telah menjadi Allahmu, atau tetap menjadi Allahnya orang lain? Allah yang hebat itu sudah menjadi milikmu, atau hanya menjadi miliknya orang lain? Saudara-saudara, jadikan dia menjadi milikmu, Allahmu sendiri, supaya dia mengerjakan apa yang engkau perlu di dalam hidupmu. Saudara-saudara sekalian, apa persoalanmu? Apa musuh yang sekarang sedang menyerang kamu, yang mengancam kamu? Apa yang sekarang ini membuat engkau hidup dalam ketegangan dan tidak membuat engkau menjadi tenang? Saudara, coba rasakan dan berdoalah supaya Allah bekerja di dalam dirimu untuk mengoperasi bagian dirimu yang paling dalam, mengorek lagi yang paling dalam. Apakah aku sungguh-sungguh mengasihi Tuhan? Ataukah selama ini aku hanya ikut-ikutan? Aku hanya suka-suka saja, karena orang lain begini maka saya begini, karena saya berharap begini maka saya lakukan ini. Sekarang koreksi dirimu di dalam. Apakah engkau sudah melakukan yang terbaik untuk Tuhan? Siaran-siaran ini kita buat, apakah sudah menjadi yang terbaik? Lakukan yang terbaik. Kalau belum yang terbaik, buat yang lebih baik. Ya, kita masih mengecewakan. Semua suara rekaman tidak baik. Ya, ketika diputar tidak baik, ya, kadang videonya juga tidak baik. Mari kita perbaiki. Maka biarlah nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan dari melalui apa yang kita kerjakan dengan begitu baik. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur jikalau di dalam hidup ini Engkau sungguh-sungguh bekerja di dalam kami dan Engkau memelihara hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk segala kemurahan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk segala jaminan yang telah Tuhan berikan, bahwa Engkau Allah yang menyertai kami, bahwa Engkau Allah yang senantiasa memberkati, memelihara kami hari lepas hari. Tidak ada satu waktu di mana Tuhan tidak menyertai kami. Hanya kami yang seringkali melupakan akan hal ini, bahkan meragukan akan kekuasaan Tuhan. Ampuni kami Tuhan, ampunilah kami. Melewati segala persoalan, banyak ketidakpastian ini, kami menyerahkan diri kami kepada Tuhan. Berikanlah hikmat Tuhan untuk kami survive, untuk kami tetap bangkit, kami memiliki daya untuk hidup dan menang di dalam segala persoalan ini. Kami menyerahkan diri kami ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita akan memberikan persembahan bagi Tuhan. Bapak Ibu yang di rumah boleh mempersiapkan persembahannya masing-masing.
Kita akan memuji Tuhan. Ku selalu memandang Tuhan, ku selalu memuji Dia. Ku selalu memuji Dia. Ku percaya kepada Tuhan, ku pasrahkan semuanya. Siang malam ku ingat Tuhan, petunjukku. Dan bertahan menghadapi semua kiri kananku ada Tuhan, sekeliling ku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan. Yesus selalu bersama kananku ada Tuhan, kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan. Yesus selalu bersamaku. Baik Bapak Ibu Saudara yang terkasih yang berada di rumah, mari kita tundukkan kepala kita satu di dalam doa. Segala puji syukur kami naikkan kepada-Mu ya Tuhan, atas segala anugerah dan kasih-Mu atas kehidupan kami. Sampai hari ini ya Tuhan, kami tahu dan kami boleh merasakan bahwa pertolongan Tuhan senantiasa ada dalam setiap kehidupan kami. Olehnya dalam segala kerendahan hati kami datang ke hadirat Tuhan di pagi hari ini, karena betapa luar biasa pernyataan Tuhan, anugerah Tuhan yang boleh kami rasakan dalam setiap kehidupan kami, sehingga apapun yang dapat menghalangi, merintangi setiap keadaan kami tahu ya Tuhan, kami boleh menjalani semua ini oleh karena ada Tuhan yang senantiasa dalam setiap keadaan kami. Bapa di surga, terima kasih. Kami tahu tidak mudah kami menjalani kehidupan ini di tengah kondisi keadaan yang boleh kami rasakan hari ini. Tetapi kami percaya bersama dengan Engkau Tuhan kami boleh menjalaninya. Karena Engkau Tuhan kekuatan kami, Engkau Tuhan pengharapan kami. Maka kepada-Mu ya Tuhan, kami membawa setiap umur kami, karena kami terbatas ya Tuhan. Kami tidak mampu menjalani semua ini tanpa pertolongan daripada Engkau Tuhan. Maka kami percaya ya Tuhan, bersama dengan Engkau Tuhan kami mampu menjalani semua ini. Maka terima kasih ya Tuhan untuk berkat-berkat Tuhan yang boleh kami nikmati sampai dengan hari ini. Kami bersyukur semua adalah karena anugerah Tuhan, semuanya oleh karena kebaikan Tuhan bagi kami. Sehebat-hebatnya kami ya Tuhan, kami mempunyai sisi kelemahan satu bersama yang lain. Kami tidak dapat menjalani kehidupan ini Tuhan tanpa pertolongan. Maka ya Tuhan, terima kasih. Jikalau hari ini ada tantangan-tantangan kehidupan yang selalu menghimpit keadaan kami, tapi kami percaya Tuhan, itu membuat kami semakin dekat, semakin kuat bersama dengan Engkau Tuhan. Sebab Engkau Tuhan adalah penolong dalam kehidupan kami semua. Maka terima kasih ya Tuhan, hamba-Mu membawa semua jemaat-Mu dimanapun saat ini berada sedang menyaksikan ibadah melalui sosial media. Kami menaruh semua mereka ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Apapun keadaan mereka hari ini, apapun keadaan kami hari ini Tuhan, kami percaya Tuhan selalu menolong. Maka berkatilah setiap keluarga masing-masing kami ya Tuhan. Kiranya setiap pergumulan kami hari ini, kami menaruh itu semua ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami yakin Engkau Tuhan menolong, kami yakin Tuhan Engkau memberkati. Dan jika saat ini Tuhan
ada yang sedang kesulitan ekonomi, mari Tuhan dengan cara Engkau menolong setiap kami. Jikalau hari ini ada dalam keadaan sakit, mari Tuhan Engkau datang dengan kuasa, Engkau menyembuhkan setiap mereka yang membutuhkan, ya Tuhan. Jikalau hari ini di dalam kegelisahan hidup Tuhan, mari Engkau memperkenalkan diri-Mu supaya mereka mendapat ketenangan hidup dan selalu bergantung kepada Engkau. Maka terima kasih ya Tuhan. Kami tahu Tuhan, tidak mudah untuk kami menjalani kondisi saat ini. Tetapi biarlah harapan kami selalu hanya kepada Engkau Tuhan. Engkau Tuhan menjadi gunung batu keselamatan kami. Maka kepadamu ya Tuhan kami menaruh semua pergumulan ini. Berkatilah setiap anak-anak kami, mulai yang dari kecil sampai yang dewasa ya Tuhan. Tutup bungkus mereka dengan darah-Mu yang kudus. Jauhkan kami semua dari segala mara bahaya dan kecelakaan, terlebih sakit penyakit ya Tuhan. Kiranya dijauhkan daripada kami semua, dan biarlah kami menjalani kehidupan selalu akan takut akan Engkau. Anak-anak kami Tuhan, sampai dengan hari ini yang bersekolah, sedang bersekolah dari rumah, belajar di rumah. Maka biarlah di dalam hikmat Tuhan menaruh setiap hati mereka untuk tidak mengurangi keinginan belajar mereka, tetapi waktu yang ada ini Tuhan, mereka berkarya mencari informasi-informasi pengetahuan baru supaya mereka lebih baik, lebih pintar lagi ya Tuhan. Berkati semua anak-anak kami ya Tuhan. Anak-anak kami yang sedang bekerja, berkatilah mereka Tuhan. Tutup bungkus dengan darah-Mu yang kudus. Jauhkan dari segala mara bahaya dan kecelakaan, terlebih Tuhan wabah virus corona yang melanda negeri, melanda dunia ini Tuhan. Jauhkan itu daripada anak-anak kami yang bekerja, maupun kami orang tua yang bekerja, baik itu dari rumah maupun bekerja di jalan ataupun di mana kami bekerja Tuhan. Maka sertai, lindungi Tuhan, berikan kekuatan kepada kami senantiasa. Terima kasih. Kami berdoa setiap keluarga yang sedang merintis usaha, bahkan sedang menjalani usaha saat ini. Tuhan tolong, tidak mudah bagi mereka untuk memulai di tengah kondisi keadaan yang tidak memungkinkan. Tetapi sebagai anak Tuhan yang percaya bahwa Engkau Tuhan mengetahui segala sesuatu yang akan terjadi, maka berkatilah tiap-tiap keluarga yang sedang merintis usaha mereka. Oh Tuhan, terima kasih. Kami juga menaruh setiap hamba-hamba-Mu. Ada Pak Pendeta Sadi dan Ibu bersama keluarga, berkati mereka di tengah kondisi yang tidak bersahabat saat ini. Biarlah senantiasa hikmat Tuhan ada dalam setiap keadaan mereka, supaya tidak mengurangi aktivitas pelayanan yang mereka boleh lakukan, walaupun itu dilakukan dari rumah. Senantiasa Tuhan menolong, Tuhan memberkati kehidupan mereka, anak-anak mereka. Ada Pak Budi bersama dengan keluarga, ada Pak Pendeta Som bersama dengan keluarga, ada Pak Pendeta Yansin bersama dengan keluarga di Banten. Berkatilah semua mereka ya Tuhan. Mereka adalah hamba-hamba Tuhan. Mereka adalah alat Tuhan yang boleh dipakai untuk memberkati, dan biarlah mereka senantiasa boleh menjadi saluran berkat bagi jemaat-jemaat Tuhan. Maka kami senantiasa di dalam perlindungan-Mu ya Tuhan, senantiasa di dalam penyertaan
setiap keluarga pribadi masing-masing Tuhan terus bergantung kepada Engkau, Tuhan yang menjadi penolong dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa untuk setiap pelayanan yang boleh kami lakukan. Tentunya banyak pelayanan yang tidak bisa kami lakukan oleh karena keadaan. Tetapi Tuhan, banyak cara yang boleh kami lakukan di dalam hikmat-Mu, supaya walaupun kami tidak bertemu secara fisik, tetapi secara sosial media, Tuhan, kami dapat melakukan banyak hal untuk tetap mengerti, untuk menyampaikan firman Tuhan, atau saling berkomunikasi satu dengan yang lain, saling membangun, saling memperhatikan satu dengan yang lain, Tuhan. Maka Tuhan menolong supaya semua jemaat-Mu ada dalam keadaan baik dan dalam keadaan sehat semua. Terima kasih Tuhan, berkatilah semua jemaat-Mu dalam keadaan apapun. Sampai dengan hari ini kami percaya dan kami yakin Engkau Tuhan senantiasa selalu bersama dengan kami. Bapa kami yang di surga, terima kasih kami berdoa juga, terlebih hamba-hamba Tuhan dimanapun Engkau Tuhan utus mereka sebagai misionaris di dalam negeri, di luar negeri. Tidak mudah untuk mereka dapat menjalani setiap pelayanan yang Tuhan percayakan. Karena kondisi keadaan bangsa kami ataupun dunia ini oleh karena merebaknya wabah virus corona. Tapi Tuhan tolonglah setiap pribadi mereka. Engkau Tuhan berkati, Tuhan lindungi, Tuhan sertai dimanapun hamba-hamba Tuhan ini berada. Bapa kami yang di surga, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Bapak Presiden, Wakil Presiden, dan semua jajaran menteri, jajaran pemerintahan di tingkat tertinggi sampai yang terendah, kami serahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Kami tahu tidak mudah untuk menjalani di mana keadaan kami dilanda oleh virus corona yang sangat mematikan. Maka berkatilah pemimpin kami, Pak Jokowi dan semua orang-orang yang di bawahnya Tuhan, supaya di dalam hikmat Tuhan boleh bersatu hati untuk berperang melawan virus corona ini, dan sekiranya apa yang boleh terjadi di tengah-tengah negara kami ini Tuhan boleh cepat terlewati, cepat selesai, dan kami boleh hidup normal kembali seperti sedia kala itu. Terima kasih, kami menyerahkan semua para medis yang menjadi orang yang paling terdepan berperang melawan virus corona ini Tuhan. Engkau berkati mereka, Engkau Tuhan lindungi mereka, Engkau Tuhan berikan semangat kepada mereka Tuhan, supaya mereka boleh menjalani pekerjaan mereka tentunya di dalam perlindungan dan kasih Tuhan setia Tuhan. Banyak yang menjadi korban Tuhan, tetapi biarlah semua ini, di balik ini ada hikmat Tuhan yang boleh kami ambil, supaya kedepannya hidup kami selalu berpedoman pada apa yang Tuhan kehendaki. Maka terima kasih ya Tuhan, terima kasih Bapa di surga. Kami bersyukur dan kami berdoa untuk setiap persembahan yang sudah Tuhan kami kumpulkan, baik di tempat ini, di rumah masing-masing, dimanapun hamba-hamba boleh mengumpulkan persembahan. Kiranya Kau Tuhan berkati, Tuhan kuduskan semua persembahan itu, kiranya boleh menjadi alat Tuhan, boleh kami pakai di dalam pelayanan Tuhan di gereja ataupun di mana pelayanan Tuhan boleh kami kerjakan. Terima kasih ya Tuhan. Kami akan mengakhiri doa syafaat kami dengan doa Bapa kami yang kami akan ucapkan secara bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerja-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang salah pada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam percobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerjaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Bapak Ibu, saya persilakan untuk berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Komitmen kita mau bersama berjalan dengan Tuhan dalam setiap keadaan yang kita alami. Kita mau mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Bila Engkau tak bersertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Sekali lagi. Bila Engkau tak bersertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah nyatakan Tuhan. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Bapak Ibu dan saudara sekalian, mari saya bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk ibadah yang telah Tuhan berkati dan Tuhan pimpin. Kami memohon penyertaan Tuhan dan berkat Tuhan tiap-tiap hari yang kami lewati yang masih ada di depan ini. Maka sertailah kami Tuhan dan peliharalah kami sesuai dengan kasih setia-Mu yang besar. Saudara-saudara sekalian, marilah angkat tanganmu dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Semuanya ini kiranya digenapi di dalam nama Allah Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan di dalam nama Roh Kudus. Amin. Silakan bersama. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.